saya melakukan sidak. Yang pertama, bulan April, ada seorang guru melaporkan kepada saya bahwa guru pensiun, ya, dia masuk pensiun tapi tunjangannya tidak dibayarkan. Sehingga saya tanya masalahnya, ya, sudah ngomong baik-baik, sudah tanya ini masalahnya kenapa? Oh, alasannya yang bersangkutan tidak mengajar sehingga tidak dibuktikan dengan absen. Ya, tapi saya tanya yang guru bersangkutan, saya mengajar tapi memang karena saya masa pensiun sehingga saya saya kurang mengajar dan memang saya tidak diberikan jam mengajar oleh kepala sekolah. Oke, saya tanya kepala sekolah, antara kepala sekolah dan operator jawabannya sama, sehingga saya mengambil keputusan. Ya, saya tegas, ibu karena tidak melakukan tugasnya mengajar, ya, dan tidak dapat dibuktikan dengan absen, sehingga ibu tidak boleh menuntut untuk dibayarkan tunjangan. Ya, ketika itu yang bersangkutan bilang siap, saya tidak menerima tunjangan, saya ikhlas. Oke, masalah selesai. 3 minggu yang lalu, salah seorang staf di dinas pendidikan ditikam, ya, oleh seorang operator. Ini terjadi di dinas. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, seminggu yang lalu, ya, saya didatangi oleh seorang guru menyampaikan bahwa sejak 2024, ya, semester kedua tunjangannya tidak dibayarkan. Semester 1 dibayarkan, semester 2 di bulan Juli, Agustus, September datanya oke, tapi tidak diklik agar tunjangannya dicairkan. Masuk bulan Oktober, November, Desember, tiba-tiba data bermasalah, nama yang bersangkutan, ya, tergantikan oleh nama orang lain. Tunjangan juga tidak bisa diproses, ya, sehingga tidak bisa dicairkan oleh operator ini yang tidak bisa, yang mengatakan datanya tidak lengkap. Masuk bulan tahun 2025, dari Januari sampai Juni juga tidak ada pencairan. Yang lain saya cek sudah dibayarkan, sudah dicair, sudah terima, tapi yang bersangkutan tidak menerima. Sehingga saya sudah menugaskan juga agar diselesaikan, ya. Saya minta kepada dinas untuk segera diproses, saya minta lapor dulu. Tapi tetap juga laporan ke saya tidak ada jalan keluar. Sehingga saya melakukan sidak. Ini bukan baru pertama kali, sudah kedua kali Bapak Ibu. Bahkan yang menjadi, ya, fokus yaitu absen. Kasus pertama, alasan absen, oke, tidak dapat dibuktikan. Kasus kedua, ya, alasan absen, absennya dibuktikan, tapi dicari lagi, ya, bahwa absen ini terjadi karena ada tekanan, makanya kepala sekolah tanda tangan dan lain sebagainya. Setelah itu, ya, operator meminta agar si guru membuat pernyataan dan lain sebagainya. Ini kan lucu Bapak Ibu, ya. Urusan di provinsi aja, urusan tunjangan guru SMA SMK tidak ada masalah. Diproses berkas, klik, oke, selang berapa hari uang masuk rekening. Ini di sini kok ribet. Sehingga saya datang ke dinas melakukan sidak untuk mengecek ini masalahnya apa. Saya tidak perlu melakukan klarifikasi di sini Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu nonton aja tuh live. Seperti apa etika dari seorang bawahan kepada pimpinan? Bukan baru satu kali, tolong. Bukan baru satu kali, sudah 2 kali saya datang ke situ dan masalahnya sama, tapi dengan, ya, statement yang berbeda-beda, ya, dengan argumentasi yang berbeda-beda. Saya juga bukan orang konyol Bapak Ibu, ya. Tanpa sebab tiba-tiba pergi ke situ marah-marah. Karena saya sudah pernah menegur, saya sudah pernah, ya,
mengingatkan agar jangan sampai nanti tunjangan, bahkan itu ada jejak digital saya. Saya pesan tolong jangan persulit, ya. Kalau memang tegas, kalau memang berdasarkan aturan, oke, saya maklumi, ya. Makanya ketika bicara absen terkait dengan Ibu Soli, ya, Lydia Soli, saya bilang oke, ini aturan, kita tegakkan, tidak boleh dilanggar. Tapi kenapa, ya? Untuk guru yang lain, kenapa perlakuannya tidak sama? Sudah ada absen, tapi masih dicari kesalahan. Tapi seorang kepala sekolah meninggalkan tugas, ya, keluar daerah pada jam mengajar, tapi absennya ada di absen dan dibenarkan oleh operator, divalidkan datanya untuk bisa mendapatkan tunjangannya, dan tunjangannya sudah diterima. Ada apa ini Bapak Ibu, ya? Ada SPD Mama. Dan saya mau bilang, ya sebagai staff, ya, sebagai ASN, ya kalian diikat oleh aturan. Kalau tidak mau diatur, silakan buat kerajaan sendiri. Biar you jadi ratu di situ, you jadi pimpinan di situ, buat kabupaten sendiri. Buat perusahaan sendiri, you jadi pimpinan perusahaan di situ, atur you punya mau. Kabupaten Kalau you mau. ASN, you itu P3K, tenaga kontrak, you diatur oleh aturan, ya. Bukan lu yang atur pimpinan, jangan putar balikan ini keadaan, ya. Kamu atur pimpinan, pimpinan yang atur kalian. Ini bukan soal kekuasaan. Ada nyamuk di telingamu. Bapak Ibu, terjadi peristiwa di dinas pendidikan, suruh saya diam? Oh, tentu tidak dong. Iya dong. Gas dong. Jadi bupati yang ada apa? Bukan, nggak akan, ya. Yang berhadapan dengan aku bisa lawan. Tanggung jawab saya kok untuk membenahi, tanggung jawab saya mencarikan solusi. Dan ketika saya pergi di situ bukan baru satu kali, ya, sudah beberapa kali saya datang. Saya sudah pernah menegur, saya sudah bertatap muka, saya sudah bicara panjang lebar, saya sudah kasih pembinaan. Tapi tidak juga ada perubahan dan kemajuan. Sehingga saya datang lagi, dan memang perlu keras, perlu tegas. Suruh saya datang situ. Gimana Tuan Putri? Bagaimana tunjangannya Tuan Putri? Tunjangan yang lain? Emangnya itu siapa? Hello? Hai. Tolong ya, jangan dikembalikan ini keadaan, ya. Saya pun sebagai bupati, saya juga diikat dengan aturan Bapak Ibu, ya. Kita semua diikat dengan aturan, bukan mau kita. Saya punya tanggung jawab. Tidak mungkin saya lihat, ya, ada korban berjatuhan, ada persoalan carut marut, ya, terus saya diam, saya nonton. Bisa ada yang bilang sibuk TikTok. TikTok cuma 1 menit, kerja 20 jam. Terus bilang bupati sibuk live. Loh, bupati kerja biar kamu lihat. Giliran bupati kerja tidak dilihat, kamu bilang mana kerjaannya? Giliran kita tampilkan, mulai bilang sibuk. Sibuk TikTok. Sibuk live. Sibuk pencitraan. Ngapain saya pencitraan? Saya sudah jadi bupati. Kecuali saya di dalam proses untuk mencari muka, mendapatkan simpati untuk saya dipilih mungkin. Masa sudah jadi bupati, untuk apa lagi saya mau pencitraan? Tugas saya hari ini kerja. Jadi saya bukan sekonyong-konyong pergi di dinas marah-marah, ya. Bagus juga nanti Bapak Ibu, ya. Nanti kalau saya kunjungan ke sekolah, saya sidak, setelah saya sidak nanti pulang Bapak Ibu konferensi pers, ya. Ya. Nanti kalau saya pergi sidak-sidak, Bapak Ibu konferensi pers. Saya mau tanya sini. Siapa yang setuju, ya?
Saya mau tanya guru-guru, bupati diam tidak usah urus kalian punya persoalan yang ada di bawah. Siapa yang setuju bupati gerak cepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan apapun? Saya mah. Siapa yang setuju kalau operator tersulit Bapak Ibu punya data? Ada. Ada yang suka operator tersulit? Ya, tapi dengan catatan Bapak Ibu juga harus mengajar. Siap. Bisa? Bisa, Bu. Ya, jadi guru-guru tolong kalau mengajar pastikan absennya ditanda tangan. Kalau tidak ditanda tangan itu baru pastikan ditanda tangan di situ ya. Dan tidak ada masalah-masalah lagi ya. Dan saya akan sidang, tapi saya tidak akan telepon Bapak Mama. Enak aja mau sidang telepon Bapak Mama. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, masyarakat baik dalam kehidupan di tengah masyarakat maupun dalam bermedia sosial. Saya kemarin mungkin lihat di medsos viral ya, saya melakukan sidak di Dinas Pendidikan. Ada apa di balik ini semua? Kasihan kami ini, kami bertahun-tahun mengabdi, berpuluh-puluh tahun kami mengabdi sebagai tenaga honor. Belum ada yang memperhatikan nasib kami sebagai tenaga honorer. Baru kali ini sekarang Ibu Bupati baru dapat memperhatikan kami punya nasib. Tolong ini, tolong kami punya nasib tenaga honorer. Kami sudah usia, bahkan sudah kami pensiun dengan umur 60 tahun belum diangkat jadi P3K, belum diangkat valid info GTK. Itu kenapa? Itu pertanyaan kami. Kok dinas selalu mempersulit kami sudah lepas sekolah, buang-buang